underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, timnas Indonesia takluk 0-2 saat bertandang ke markas Vietnam pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 kemarin. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita ikut sedih. Ya, kemarin PSSI kita yang diagung-agungkan didatangkan pelatih dari Korea yang konon bayarannya maut ya. Kalau nggak salah itu 1 bulan 1 miliar rupiah. Ya, itu luar biasa. Itu dan luar biasa sekali ya, dukungannya kuat. Itu ternyata gagal untuk bisa masuk ke final. Betul. Waktu main di Jakarta sebagai tuan rumah, ya ini kan permainannya kan model home and away ya. Leg pertama di Jakarta itu ternyata main draw. Main draw. Itu kita lihat juga, aduh permainannya kok seperti itu ya. Nah, main draw, leg kedua artinya away itu main di Vietnam. Itu kita sebetulnya orang awam sudah pesimis. Ini kalau mainnya di kandang macan ya, bisa saja kita kalah ya, karena supporternya kalah. Tetapi ya banyak dari oknum-oknum pengurus maupun pemain-pemain optimis. Kita pasti menang gitu kan. Ya, jadi sebetulnya semangatnya ada, tetapi tenaganya nggak ada. Nah ini contohnya. Ya, jadi di AFF ini gagal lagi. Kalau nggak salah sekarang Vietnam yang melawan Thailand kan, finalnya itu kemarin pertemuan pertama kan juga draw itu ya. Nanti pertemuan terakhir ini akan menentukan ya. Nah, sekarang perlu dipertanyakan sebetulnya kegagalan kesebelasan nasional Indonesia ini kenapa? Satu, padahal ya dia tuh sudah banyak pemain naturalisasi. Nah, ada berapa itu pemain naturalisasi? Ya ternyata kok juga nggak bisa bagus mainnya, kalah ya. Terus kenapa lagi? Ya, ada yang ngomong ini terlalu banyak dipuji-puji. Ya, baru main satu sama itu waktu itu kan waktu di Jakarta. Ya, masukkan gol pertama menang itu kan juga penalti kan. Hasilnya penalti. Nah, kalau penalti itu ya 90% pasti masuk kan. Ya, yang susah itu kan bukan penalti ya. Oke. Itu sudah semua sorak-sorak gembira, tepuk tangan. Ya, kalau ini luar biasa. Hebat. Ya, jadi takabur. Ya, jadi para pemain itu takabur karena dari pemimpinnya PSSI ini semua memuji-muji. Wah, ini bagaimana? Ya, sekarang kalau di Vietnam itu yang disalahkan kemarin ada yang suara, yang disalahkan rumputnya. Katanya lapangannya rumputnya nggak benar, nggak ada standar, misalnya seperti itu. Nah, ini kok tarik kambing hitam. Padahal apa yang terjadi? Terus terang ini memang mengecewakan. Begini, PSSI kan mau main di Vietnam. Maka pengurusnya mengatakan kita nanti harus berangkat lebih pagi. Karena pesawat komersial itu tidak ada jam yang cocok, maka mereka diberangkatkan dengan charter flight. Charter flight lebih mahal ya daripada pesawat komersial ya. Nah, memang PSSI sepertinya kaya raya. Jadi semua rombongan terbang ke Vietnam pakai pesawat charter, gagah kan? Wah, ini pemain Indonesia ini pakai pesawat charter, luar biasa. Padahal pemain Vietnam itu kalau datang ke Indonesia pakai pesawat komersial. Pulangnya juga naik pesawat komersial. Antri itu kan kelas ekonomi ya. Nah, ini charter ya. Lah, pesawat harusnya berangkat jam 2. Dengan perhitungan sampai di sana itu kurang lebih jam 4. Ceritanya skedulnya adalah latihan. Mengenal lapangan. Ya, bagus kan rencananya. Tapi apa lacur? Ternyata keberangkatannya terlambat. Terlambat 45 menit. Sampai di Vietnam terlambat. Nah, jadwal latihannya kan sudah diatur sama yang punya lapangan. Vietnam itu udah diatur jam sekian. Loh, kok kesebelasan Indonesia nggak datang? Maka mereka anggap bahwa ini memang tidak mau pakai, sehingga lapangan itu dibuat latihan kesebelasan yang lain. Jadi orang Indonesia PSSI itu sampai di sana yang harusnya latihan jadi tidak latihan.
Ya ini apa yang terjadi? Ya. Disiplinnya kan. Betul. Kita jadi ingat. Waktu itu juga terjadi kan. Di Singapura waktu itu masih ada pertandingan olahraga dari Indonesia. Yang waktu itu masih ada COVID. Yang dilarang keluar dari wilayah hotel atau wilayah stadion itu. Ternyata mereka jalan-jalan di Orchard Road. Pulang malam. Iya. Nah, itu juga kalah kan. Betul. Nggak cuma itu. Dulu pemain All England Ya. yang ada di London. Itu juga begitu zaman COVID. Ya. Nggak bisa masuk karena gara-gara dia nggak beres itu screening COVID-nya macam-macam. Jadi dia datang ke London, ya cuman perjalanan aja. Jakarta tidak boleh bertanding di All England, jadi pulang lagi ke Indonesia. Ya. Inilah cikal bakal dari kekalahan Indonesia itu tidak disiplin. Ya, jadi sebetulnya tekniknya udah oke, tapi disiplinnya nggak ada. Betul. Kalau kita lihat pertandingan waktu di Vietnam kemarin, kita lihat tuh semangatnya di mana pemain-pemain kita. Ada bola tidak lari kok dia, tidak ngejar. Aduh, udah menyerah dulu. Sebelum lari udah menyerah, itu bola pasti out. Nah, pemain-pemain Vietnam demikian semangatnya. Bola di mana aja dikejar seperti tidak ada lelahnya. Dari Indonesia enggak. Begitu lari kok kelihatannya udah nggak bisa gitu. Ya udah nggak lari, udah stop aja. Menghemat tenaga. Ya seperti itu. Jadi sebetulnya kelemahannya di sini. Jadi memang PSSI kalau mau menang sekarang harus dirombak total. Ya, pemimpinnya yang mimpin PSSI ini memang sepertinya kalau sudah saatnya harus diganti dengan yang muda, yang semangatnya ada ya. Jadi yang betul-betul ingin memajukan PSSI persepak bolaan Indonesia. Jadi jangan cuman pengen duduk jadi ketua atau pimpinannya, tetapi prestasinya nihil. Semua rakyat juga kecewa. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.